Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fensago Channel. Saya Raisya Putri Amadina tadi sangat senang sekali bisa menemani para penonton setia channel Spensago dalam program terbaru dari Spensago Channel, yaitu program Spensago Podcast. Tema kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan agama di era digital. Mengapa perlu kita membahas tentang pentingnya pendidikan agama di era digital? Berbicara tentang era digital, apa sih era digital itu? Jadi, era digital itu adalah era di mana perkembangan teknologi semakin signifikan. Semua orang dari kalangan anak-anak hingga orang tua tidak bisa terlepas dari media elektronik hingga orang tua, terutama smartphone. Nah, hal itu menjadikan semua orang dapat mengakses segala informasi dari internet atau segala sesuatu dalam bentuk jaringan tanpa batas. Di era yang sangat mendatangkan berbagai pengaruh dalam dunia pendidikan, terlebih lagi para pelajar, apalagi dalam masa pandemi ini, hampir seluruh pelajar itu belajar dalam menggunakan smartphone. Apabila seorang pelajar yang masih kurang pendidikan agama di era digital ini, tentu saja sangat dikhawatirkan. Mengapa sih sangat dikhawatirkan? Di sini saya sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Pak Isbandio. Saya dan Pak Isbandio akan membahas hal yang menarik seputar informasi tentang pentingnya pendidikan agama di era digital. Saya memulai pertanyaannya, Pak. Ya, mari. Menurut Bapak, apakah pendidikan agama dan pendidikan umum itu sama pentingnya? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isbandio, Pak Isbandio, yang sehari-harinya saya berdinas di SMP Negeri 1 Gondang. Ini kami pada pagi hari ini tentu sangat bahagia sekali karena bisa berbagi kepada pemirsa semuanya bersama siswa kami, Mbak Raisya, yang pada pagi hari ini sesuai dengan tema kali ini tentang yang berhubungan dengan Ramadan tentunya. Tadi hubungannya dengan pendidikan agama dan pendidikan umum. Pada dasarnya itu memang selalu berkorelasi ya, korelasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum itu. Karena begini, seseorang itu harus mampu mempelajari apa itu pendidikan agama, tapi juga harus diimbangi oleh pendidikan umum. Arti kata begini, kalau seorang bisa sukses untuk pendidikan umum, nanti sebagai pengeremnya, ibarat kendaraan itu ada yang ngerem itu, sebagai balance-nya, sebagai penyeimbangnya itu adalah pendidikan agama tersebut. Jadi ini untuk kalau di bidang membedakannya jelas tentu beda, karena nanti pendidikan umum itu mempelajari di luar keagamaan, tetapi pendidikan agama itu sendiri nanti mempelajari di bidang agama. Tetapi tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa keduanya itu saling berkorelasi, baik itu pendidikan agama dan pendidikan umum. Seperti tadi kami sampaikan di depan, bahwa pendidikan umum itu nanti harus diimbangi oleh pendidikan agama sebagai pengeremnya. Ibaratnya keimanan kita nanti harus direm atau diseimbangkan, dibalance oleh pendidikan agama tersebut. Gitu Mbak Reza ya. Siapa yang paling berperan penting untuk memberikan pendidikan agama dan terhadap pelajar yang Siapa yang paling berperan penting untuk memberikan pendidikan agama terhadap seorang anak atau pelajar, guru atau sekolahan? Ya, sebenarnya untuk yang berperan itu semuanya berperan ya. Kalau bicara untuk berperan itu di sekolah juga peran, di rumah juga berperan. Karena itu nanti pertemuan di sekolah itu kan hanya beberapa saja, jadi hanya beberapa menit, bahkan hanya beberapa jam begitu. Tetapi nanti paling banyak kan pertemuannya di rumah. Jadi kalau di sekolah itu nanti sudah tanggung jawab sekolah,
kita akan mendidik baik itu secara umum maupun secara keagamaan. Tetapi kalau di rumah itu kita kembalikan kepada pihak keluarga bagaimana beliau keluar bapak ibu untuk mendidik putra putrinya. Karena paling banyak kehidupannya kan di rumah. Juga untuk di lingkungan sangat berperan sekali. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi dari karakter anak. Karakter anak itu sangat dipengaruhi dari lingkungan itu. Makanya kalau berperan itu yang berperan sama-sama berperannya, sekolah juga berperan karena akan menunjukkan atau mendidik anak untuk menghasilkan karakter yang baik. Begitu juga di rumah, itu yang selalu berinteraksi tiap hari dengan lingkungannya juga sangat berperan sekali. Jadi yang berperan itu bisa di sekolah, kalau di sekolah nanti bapak ibu guru, kalau nanti di rumah, di lingkungan ya keluarganya masing-masing, begitu. Begitu ya Pak. Apa dampak apabila seorang pelajar hanya menguasai pendidikan umum saja dan sebaliknya? Tidak bisa, seseorang itu memang harus menguasai dua-duanya, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Karena ini sangat penting, sama-sama pentingnya. Kalau pendidikan agama itu berdampak pada karakter saat ini dan kehidupan selanjutnya, di akhiratnya, pendidikan umum ini kan hanya berhenti di dunia saja. Makanya tadi seperti saya sampaikan, ini sangat berkorelasi. Seseorang itu harus seimbang. Seimbang itu dalam arti ya pendidikan umum ya dikuasai, pendidikan agama juga dikuasai. Arti kata nanti kita tidak kebablasan dalam melaksanakan atau pendidikan umum itu. Ada pengeremnya, ada yang sebagai penyeimbangnya, balance-nya, yaitu pendidikan agama tadi. Ini sama-sama pentingnya. Tidak pendidikan agama jangan dipandang rendah, itu hanya sebatas oh ini hanya sebatas mengaji dan tidak, karena itu hubungannya juga dengan karakter, tingkah laku yang semuanya juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Apakah bilang moral atau kesopanan terjerumus dalam hal kemaksiatan dan kenakalan remaja lainnya itu juga berpengaruh dari kurangnya pendidikan agama? Bisa jadi karena tadi tidak ada sebagai penyimbangnya. Kalau seseorang itu sudah mempunyai pendidikan agama, di dalam hatinya itu ada keimanannya, ya nanti otomatis dia ingin melakukan perbuatan di luar kemaksiatan misalnya, nanti dia akan ingat karena memang dirinya sudah mempunyai sudah dibentengi ilmu keagamaan tadi. Makanya ini sesukses apapun secara umum kalau tidak diimbangi dengan keagamaan bisa kebablasan. Dan ini memang suatu benteng seseorang ya ilmu keagamaan tadi. Jadi nanti harga diri seseorang, kepribadian, kemudian tingkah laku, juga nanti ibadahnya seseorang itu kan bisa dipelajari kalau bisa dilaksanakan kalau memang seseorang itu mempelajari ilmu keagamaan tadi. Jadi bisa saja tanpa ilmu agama ya seorang karena tidak punya landasan, tidak punya dasar, ya bisa saja dia nanti akan kebablasan dalam bertindak begitu. Apa hal lain yang mempengaruhi seorang pelajar kurang pendidikan agama? Apakah itu juga berpengaruh untuk penggunaan sosial media secara bebas? Sebenarnya tidak ada kaitannya antara seseorang yang menggunakan sosial media dengan keagamaan. Itu tergantung kepada dari mana sisi melihatnya dan seseorang melihatnya. Kalau seseorang yang awam biasanya yang tanpa ilmu keagamaan ya nanti menggunakan media sosialnya itu sembarangan yang tidak perlu. Padahal di dalam sosial media, internet, bisa browsing, bisa sosial media lainnya, Facebook dan seterusnya, itu kan banyak sekali ilmu yang dapat dari sana. Nah seperti tadi, kalau orang tanpa pendidikan agama ya bisa kebablasan tadi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sosial media, kemudian perkembangan internet saat ini tidak ada yang salah. Hanya
cara menggunakannya saja yang kadang kebablasan. Nah, kebablasannya itu karena seseorang ya kurang memahami ilmu keagamaan tadi. Makanya ini harus seiring, harus seimbang antara ilmu keagamaan dan ilmu umum. Apalagi untuk dunia global sekarang, ilmu IT sudah sangat dimudahkan, kita akses sangat bebas, sebebas-bebasnya. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan ilmu keagamaan tadi, ya sudah, orang akan bisa terjemus ke dalamnya karena tidak ada remnya gitu. Itu, Pak. Bagaimana pihak sekolah Bapak, Ibu, guru akan menyikapi hal tersebut apabila ada seorang pelajar di sekolah ini termasuk kurang pendidikan agamanya? Kalau dari pihak sekolah jelas nanti tetap kita akan selalu berusaha untuk memberi bimbingan kepada anak untuk mengerti pentingnya ilmu agama itu, baik itu mungkin lewat pendidikan formalnya tiap hari, lewat mata pelajaran keagamaan, karena keagamaan kan bisa PAI, bisa Katolik dan seterusnya. Kami bicara secara global ya, tidak hanya agama Islam saja, untuk agama lainnya juga saya kira sama. Juga nanti harus ini mengikuti mungkin pembiasaan ataupun ekstra yang diadakan di sekolah. Karena dengan kegiatan-kegiatan itu seperti nanti akan terbawa oleh kepribadian anak itu. Dan kalau sudah timbul kepribadian yang punya keagamaan, punya jiwa keagamaan, dan nanti dia otomatis akan melakukan sesuatu itu dasarnya dilindungi atau dibentengi dari ilmu keagamaan yang dia punya. Gitu Mbak Rasya. Lalu nih Pak, apa yang akan dilakukan untuk berubah seorang pelajar yang sudah terlanjur kurang memahami pendidikan agama? Sebenarnya suatu belajar itu tidak ada yang terlambat. Kalaupun mereka sudah sempat terlanjur melakukan hal-hal yang di luar keagamaan, ya karena namanya terlanjur, ya kita harus kembali. Artinya untuk belajar ilmu agama itu tidak ada yang terlambat. Jadi kapanpun, di saat dimanapun bisa dipelajari. Nah, untuk yang sudah misalnya ada anak yang kebablasan lah begitu saja, saya harapkan tidak ada. Begitu kebablasan ya kita harus memberi bimbingan tersendiri, memberi pengertian. Karena sekeras apapun hati seseorang, kalau nanti akan terkena air sedikit-sedikit kan dia juga akan luluh juga akan hancur juga. Begitu juga dengan hati manusia, sekeras apapun kalau nanti sedikit demi sedikit kita berikan pembelajaran, kita berikan pengalaman, kita berikan efek yang baik, tentu juga akan membawa dampak yang baik kepada siswa itu. Apakah sudah cukup apabila Bapak atau Ibu guru hanya mengajarkan tentang teori pendidikan agama, ataukah mungkin harus disertai dengan kegiatan program lain? Itu memang kalau hanya diberikan istilahnya hanya sebuah informasi, itu saya kira memang kurang mengena di memori anak itu. Ya lebih bagus sebuah pendalaman itu ya dilaksanakan dengan sebuah kegiatan. Karena ibaratnya kita belajar kemudian harus kita amalkan. Amalkannya seperti apa? Ya amalkannya seperti tadi, melaksanakan kegiatan tadi. Itu adalah melaksanakan kegiatannya dampak dari ilmu yang dipelajari. Jadi anak bisa menerapkan di lingkungan, di sekolah. Oh begini toh setelah saya mempelajari ilmu agama itu. Jadi bisa dilaksanakan di manapun gitu. Apa harapannya untuk pelajaran di era digital ini? Gunakan ilmu teknologi dan ilmu komunikasi secara cerdas. Ya, kalau secara cerdas itu artinya menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya paham apalagi ya di usia-usia pertumbuhan saat ini memang kadang ada rasa ingin tahu itu. Tetapi saya harapkan untuk keperkembangan dunia teknologi informasi itu gunakan secara cerdas. Artinya secara cerdas itu nanti
digunakan seperlunya, dan juga jangan lupa untuk itu harus diimbangi untuk belajar ilmu keagamaan sebagai benteng yang sebagai penyeimbang kita melakukan inovasi apapun, kita melakukan perubahan apapun, itu harus dibentengi sebuah ilmu keagamaan. Itu harapan saya. Itu tadi penjelasan dari Pak Isbandio. Jadi pendidikan agama di era pendidikan sangat penting ya, terutama bagi para pelajar ya teman-teman. Karena di era ini apapun yang tidak mungkin bisa terjadi, terutama agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita akan selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendidikan agama di era digital dapat membentuk pelajaran yang cakap ilmu dan keterampilan agar mampu bersaing di ranah internasional. Sekian podcast dari kami, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat untuk para penonton setia Spensago Channel. Saya sebagai host pamit undur diri. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.